Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masa hormati masul ummah dan para staf, masa hormati para warga di Karangmukti dan juga sahabat kami staf Ummul Qura, Baitul Mal Ummul Qura. Alhamdulillah, dengan seizin Allah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah warga atau ikhwan di Kemasulan Karangmukti dalam rangka kita melaksanakan suatu ajaran atau perintah atau instruksi dari ulul amri, yaitu taklim. Maka kembali kepada rumus orang beribadah, bahwa ibadah itu rumusnya ada 3. Yang pertama, taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulul amri. Maka di luar itu tidak bernilai pahala, ibadahnya tidak dapat pahala. Jadi kalau kita sholat, kita ditanya, kamu sholat itu kenapa? Ya habis istri saya atau suami saya sholat, maka saya sholat. Kenapa kamu sholat? Ya tetangga sebelah sholat, nggak sholat nggak enak, malu. Kenapa kamu sholat? Ya biar ini aja, berbaur dengan masyarakat, nggak kelihatan kuno-kuno amat. Nah, ibadah yang begini dapat pahala nggak? Enggak. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Maka ketika kita ditanya, Kang, kenapa kamu sholat? Oh iya, sholat itu kan perintah Allah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat karena Allah, ya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena tadi yang saya sebutin itu, bukan. Ikhlas karena Allah, maka dari semenjak kita berangkat ke masjid sampai kembali lagi, atau dari takbir sampai salam, maka insya Allah dapat pahala. Rugi nggak kalau sholat capek-capek tapi nggak dapat pahala? Rugi. Kenapa? Ya capek. Ya karena yang ditimbang itu nanti pahala. Bukan sholatnya kita 5 waktu, bukan. Jadi yang ditimbang apanya? Pahala. Tadi saya sempat debat 4 jam, dia nggak terima. Jadi kok masa yang ditimbang pahalanya bukan sholatnya? Nah terus saya bilang, kenapa turun ayat fawailul lil? Coba. Itu pemahamannya yang ditimbang sholatnya. Tapi kalau yang ditimbang pahalanya, pasti langkah kita, amaliyah kita, ibadah kita, backingnya adalah Allah. Sudah enak itu. Jadi sebenarnya Islam itu enak kalau kita ngikutin rumus yang memberi enak. Yang memberi enak siapa? Yang memberi nikmat kepada manusia siapa? Allah. Jadi yang punya rumus enak itu siapa? Allah. Kata Allah apa? Ibadah itu karena aku saja, jangan karena yang lain. Kecewa ujung-ujungnya. Kecewa. Coba kalau kita nurutin hawa nafsu. Nurutin hawa nafsu itu kan berarti ingin karena sesuatu, bukan karena Allah. Nah, terus berikutnya, contoh berikutnya, umat Islam bersatu itu yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh itu. Bukan Kang Kasim, bukan Satamu, bukan Pasana, bukan. Yang nyuruh bersatu Allah. Allah yang mana? Allah yang ngasih rizki kita, Allah yang ngasih nyawa kepada
kita. Allah yang punya surga dan Allah yang punya neraka. Jadi yang nyuruh bersatu ini Allah, bukan orang lain, bukan. Dari mana taunya? Oh, sering dibaca itu suratnya, surat 3 ya, surat Ali Imran ayatnya 103. Awalnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi umat Islam itu harus bersatu. Kan gampang sebenarnya, kita nggak pusing ya kalau karena Allah itu. Kenapa kamu bersatu, ikut-ikutan pengajian begini dan begitu, jangan begini dan begitu. Oh, ternyata setelah kita lihat ada ini dibaca, hendaklah kalian berpegang teguhlah kepada tali Allah dengan cara berjamaah dan jangan bercerai-berai. Berarti Allah menyuruh bersatu. Nah, kalau kita sadar bahwa diri kita ini manusia ciptaan Allah, maka ya apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Baru namanya Abdullah, hamba Allah. Kan gampang sudah ya. Mau orang usil, mau orang larang, mau orang aktif, mau orang nggak aktif, mau orang menfitnah, nggak ada urusan. Kenapa? Karena kita ini manusia yang tidak lebih sempurna daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ini sama Nabi Muhammad sempurna mana? Ya nggak ada lawan Nabi sempurna itu. Manusia satu-satunya yang paling sempurna itu dibanding nabi-nabi sebelumnya saja paling sempurna adalah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Bagaimana itu beliau? Beliau itu sebelum masuk ke sebuah jamaah yang bernama nubuah, itu beliau disanjung-sanjung sama orang, ketemu sama orang dicium tangan, bahkan sampai gelarnya Al-Amin. Tapi setelah beliau bersatu, di mana beliau diangkat oleh Allah sebagai pemimpinnya, sebagai Nabi dan Rasulnya, orang yang dulunya cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad tiba-tiba ngomong, ente jahlun, ente majnun, ente tukang sihir. Itu Nabi. Nabi itu, Nabi yang kita sanjung-sanjung, yang nanti akan memberi syafaat, ketika bersatu dijelek-jelekin orang. Loh, terus kita ini apakah lebih baik dari Nabi? Jawabannya tidak. Terus kenapa kita nggak siap dicaci orang? Kenapa kita nggak siap dibenci orang? Kalau memang ini benar menurut Allah dan Rasulnya, ayo kita maju, pantang mundur. Kan semua orang itu mati nggak? Mati. Yang membenci khilafah mati nggak? Mati. Yang aktif di khilafah mati. Yang tidak aktif mati. Yang bikin yuwaswisu fi sudurinas mati nggak? Ya mati, semuanya mati. Setan mati, raja-raja mati, rakyat mati, yang aktif mati, yang tidak aktif mati. Yang kaya mati. Nah, yang kaya mati, yang miskin mati. Terus mati kita maunya di mana? Sudah gitu saja. Kan gampang, ngaji banget sebenarnya, nggak pusing. Ya. Kenapa kita jadi pusing? Karena kita ngikutin omongan banyak orang. Hei, kamu jangan ngaji begitu tuh. Ada apanya di situ? Ada bayat ya? Iya ada. Terus kamu suruh bayar nggak? Iya, setiap bulan itu BM-nya datang mulu ke rumah. Padahal bukan bayar, infak. Nah, infak itu ada nggak ajarannya dalam Al-Quran? Ada. Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Oh, nah makanya pentingnya kita taklim. Ya, wajar kalau orang mulai diperhatikan orang itu berarti kita mulai ada wibawa. Ya, mulai ada wibawa, mulai ada karisma. Coba orang gila di jalan, ada yang perhatiin nggak? Masa bodoh dia, mau makan bekas apa nggak ada yang larang itu. Ya kadang-kadang minuman yang sudah berbulan-bulan di tong sampah dikorek-korek diminum, belum tentu itu minuman, jangan-jangan. Iya, tapi kalau orang sehat, orang waras ya, jangan, itu kasihan itu. Nah, begitulah kita seharusnya bersyukur ketika masuk dalam jamaah khilafah Islam, orang pada mulai usil. Orang yang tadinya senyum, ya sekarang pipinya dimonyongin. Biasanya kan pipinya ditarik ke belakang, senyum ya. Ketemu dari mana Kang? Dari mana A? Dari mana Mbah? Sekarang ketemu monyong aja. Boro-boro negur. Biarin, tetap kita, walaupun mereka benci dengan kita, tetap kita tegur. Urusan dunia pergaulilah bil ma'ruf, dengan baik.
tapi tetap akidah kita adalah akidah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka kalau setiap warga khilafah paham begini, kira-kira ada yang mundur nggak? Ada yang tidak aktif nggak? Nggak ada. Nah, kenapa bisa terjadi mundur dan tidak aktif? Karena bisa jadi belum paham. Maka tugas kita ini menanamkan akidah. Berapa lama? Ya kalau Rasulullah menanamkan akidah atau keyakinan, fondasi itu selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Nah, kita hari ini baru setahun 2 tahun. Tiba-tiba karena Indonesia ini paling hebat, negara paling hebat, semua ada di Indonesia. Kiai ada, ustadz ada, ajengan ada, apa saja aliran ada. Bahkan hanya Indonesia yang Tuhan ada, malaikat ada, nabi palsu ada, wali ada. Ya, nabi palsu ada nggak nabi? Ada. Si Musadek. Terus malaikat palsu ada nggak? Ada. Lia Eden tuh. Lengkap Indonesia itu. Makanya kita harus hati-hati. Ya, ngapain kita dengerin kata orang yang ngomongnya tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi ujian bagi orang-orang yang beriman itu sudah Allah abadikan sebelum kita masuk warga khilafah. Apa kata Allah? Aku tidak akan percaya kalau kalian yakin terhadap khilafah sebelum datang kepada kamu ujian seperti orang-orang sebelum kamu. Apa itu? Allah menguji bil khauf, dengan rasa takut. Tadi kata Mas'ul, kalau saya aktif, jangan-jangan saya ikut taklim terus, jangan-jangan anak dan istri kita nggak makan. Padahal yang ngasih rezeki makan itu siapa? Allah. Banyak orang kerjanya asal-asalan tapi anak istrinya kenyang. Banyak juga yang kerjanya pontang-panting, anak istrinya banyak hutang. Bang temok, bang semok, bang denok, bang demplok, apa itu sekarang tuh. Iya itu. Karena apa kita nggak bersyukur? Maka ayo ya, warga yang masih ada yang pada malam hari ini hadir, jangan pernah mendengarkan suara-suara yang tidak sepaham dengan ajaran Quran. Jadi khilafah ini ajaran Quran bukan? Apa ajarannya karang-karangan zaman sekarang? Ajaran Quran, ajaran Nabi. Ya. Jadi godaan mah pasti ada karena Allah yang ngomong. Allah itu kan kalau ngomong nggak bohong. Ya. Saya tidak akan percaya kamu masuk ke khilafah sebelum datang kepada kamu ujian. Surat Al-Baqarah 214 tuh, nanti kalau mau dibuka. Seperti orang-orang yang terdahulu, sampai mereka itu diuji dengan wazal zilu, gonjang ganjing, sampai mereka mata Nasrullah, sampai teriak-teriak itu. Ya Allah, kapan datang pertolongan Allah? Baru setelah mereka teriak sekencang-kencangnya kepada Allah, baru Allah sampaikan, sesungguhnya pertolonganku sangat dekat. Jadi kita bersyukur hari ini berada dalam sistem kekhilafan Islam yang memang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah ini wafat. Masa sih kita hari ini orang yang sudah bersahadat, orang yang sudah rajin sholat, orang yang sudah rajin ngaji, tiba-tiba ketemu dengan wadahnya, kita akan ingkar, ya? Kan kurang pantas kan? Ya, kita sudah ngaku sebagai umat Islam, rajin sholat, puasa rajin, ya, melakukan ibadah-ibadah yang lain rajin, termasuk nikah kita juga nikah dengan cara Islam. Tiba-tiba kita ketemu wadahnya umat Islam bersatu dalam rangka berjamaah kepada Allah, yaitu kekhilafan Islam atau khilafatul muslimin, kita nggak mau. Coba, apa nggak aneh itu? Nah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kami yang ada di Karangmukti bukan semakin menciut ya, tapi justru semakin kuat. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terkait, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.